Halo teman-teman semua, hari ini kita mau bahas sebuah topik yang jujur aja mungkin terasa berat ya, tapi penting banget buat iman kita. Penderitaan. Kita bakal coba lihat bareng-bareng gimana sih Tuhan bisa pakai masa-masa paling sulit dalam hidup kita untuk membentuk sesuatu yang indah. Mungkin banget, saat ini kamu lagi ada di titik itu. Rasanya bingung, sakit, dan terus-terusan bertanya, Tuhan, kenapa sih harus aku? Kenapa ini terjadi? Kamu mungkin ngerasa sendirian dan bertanya-tanya, di mana Tuhan waktu hidup rasanya seberat ini? Atau mau kamu tahu satu hal, perasaanmu itu valid dan kamu nggak sendirian. Sama sekali. Banyak banget tokoh iman di Alkitab yang juga pernah ngerasain hal yang sama. Nah, kabar baiknya adalah firman Tuhan itu jelas banget bilang kalau di balik setiap rasa sakit yang Tuhan izinkan, ada tujuannya yang sedang Ia kerjakan buat kita. Oke, kita lihat ayat ini. Awalnya kedengarannya aneh banget kan? Anggap sebagai kebahagiaan, pas lagi ada cobaan, gimana ceritanya? Tapi, yang Yakobus mau bilang itu begini, iman kita itu benar-benar teruji nilainya bukan pas semua lagi enak dan lancar, tapi justru di tengah badai. Disitulah kelihatan, iman kita itu asli atau enggak. Yup, memahami cara pandang Tuhan soal penderitaan itu adalah kunci pertumbuhan rohani kita. Ini bukan sekedar topik tambahan, tapi ini inti dari perjalanan iman yang dewasa. Jadi, poin utamanya ini nih, dan ini bisa mengubah cara kita memandang segalanya. Kita sering mikir kalau iman yang kuat itu artinya hidup kita bakal mulus, gampang, penuh berkat. Tapi Alkitab justru ngebalikin perspektif itu loh. Iman yang sejati itu justru kelihatan dari gimana kita tetap pegangan sama Tuhan, bahkan, dan terutama saat kita sama sekali nggak ngerti kenapa semua ini harus terjadi. Nah, supaya kita bisa merespons dengan bijak waktu penderitaan datang, kita perlu ngerti dulu nih, sebenarnya rasa sakit ini asalnya dari mana sih? Alkitab ternyata ngasih beberapa kategori yang bantu kita buat paham, jadi kita nggak buru-buru nyalahin diri sendiri, atau bahkan nyalahin Tuhan. Secara umum, Alkitab ngejelasin ada 5 sumber penderitaan yang bisa kita kenali. Penderitaan itu bisa datang dari dosa kita sendiri, bisa karena dosa orang lain, karena kita hidup di dunia yang sudah rusak oleh dosa, bisa juga karena serangan kuasa gelap, dan yang terakhir, ada kalanya ini adalah ujian yang diizinkan Tuhan. Yuk kita bedah satu persatu. Sumber pertama, dan ini yang mungkin paling sering kita pikirkan, adalah akibat langsung dari pilihan dan dosa kita sendiri. Sejak cerita Adam dan Hawa, kita belajar kalau setiap keputusan yang melanggar kehendak Tuhan, itu pasti ada konsekuensinya. Dan seringkali konsekuensinya ya penderitaan. Kalau di zaman sekarang, ini relevan banget. Misalnya, kita sakit hati karena salah pilih pergaulan, atau kita jadi cemas dan insecure karena kebanyakan scrolling media sosial dan ngebandingin diri, atau kita jatuh sakit karena gaya hidup kita sembarangan. Ini semua contoh penderitaan yang datang dari pilihan kita sendiri. Tapi, nah ini penting banget buat diingat, nggak semua penderitaan itu karena kesalahan kita. Kita hidup di dunia ini kan saling terhubung ya, dan sayangnya kita bisa terluka parah bukan karena perbuatan kita, tapi karena pilihan jahat atau kelalaian orang lain. Lihat aja contoh-contoh ini. Kamu bisa jadi korban cyberbullying padahal kamu nggak ngapa-ngapain. Reputasimu bisa hancur karena fitnah di medsos, atau hatimu bisa remuk redam karena dikhianati sama orang yang kamu percaya. Ini jenis rasa sakit yang ditimpakan orang lain ke kita. Oke, selanjutnya Alkitab juga ngomongin penderitaan yang sumbernya lebih luas. Karena dosa pertama, seluruh ciptaan ini jadi rusak. Makanya ada bencana alam, ada wabah penyakit kayak pandemi kemarin. Terus di sisi lain ada juga realita peperangan rohani, di mana iblis itu aktif nyerang iman kita lewat rasa takut, kebohongan, atau tekanan batin. Nah, yang kelima ini mungkin yang paling susah dimengerti, tapi juga paling penting. Nggak semua penderitaan itu hukuman. Ada kalanya, Tuhan sendiri yang mengizinkan ujian datang ke hidup kita. Tujuannya bukan buat menghancurkan kita, tapi seperti seorang bapa yang sayang sama anaknya, dia pakai ujian itu buat mendidik, memurnikan, dan menguatkan iman kita. Ayat dari 1 Petrus ini ngegambarinya keren banget. Iman kita itu diuji supaya terbukti nilainya, bahkan katanya lebih berharga dari emas. Sama kayak emas kan, emas itu harus dibakar di api yang panas banget supaya kotorannya hilang dan jadi murni. Nah, iman kita juga kadang perlu lewat api ujian supaya kemurniannya terbukti. Oke, kita udah tahu sumbernya dari mana aja. Sekarang kita pindah ke pertanyaan yang paling penting dan paling penuh harapan. Buat apa sih Tuhan izinin sebuah ini? Apa tujuan baiknya di balik setiap rasa sakit yang kita alami? Alkitab nunjukin setidaknya ada 3 tujuan utama. Pertama, penderitaan itu bikin kita sadar kalau kita tuh lemah dan butuh banget sama Tuhan. Kedua, lewat proses yang sakit ini, karakter kita dibentuk jadi makin mirip Kristus, lebih sabar, lebih peduli, lebih rendah hati.
Dan ketiga, cara kita bertahan di tengah penderitaan itu bisa jadi kesaksian yang luar biasa dan memuliakan nama Tuhan. Nah, ini janjian jadi pegangan kita. Coba perhatiin deh, ayat ini nggak bilang kalau semua yang terjadi itu baik. Nggak, pengkhianatan itu nggak baik. Sakit penyakit itu nggak baik. Tapi ayat ini berjanji kalau Allah yang Maha Kuasa itu sanggup mengambil semua hal, termasuk yang paling buruk sekalipun, dan merajutnya jadi sesuatu yang baik untuk kita yang mengasihi Dia. Dia tetap berdaulat. Tentu aja, semua pemahaman ini jadi sia-sia kalau kita nggak tahu gimana cara meresponsnya secara praktis. Jadi, waktu penderitaan itu beneran datang, kita harus gimana? Nah, yang menarik di sini adalah respons kita itu harus disesuaikan sama sumber penderitaannya. Kalau sakitnya datang dari dosa kita sendiri, ya responsnya bertobat. Kalau kita disakitin orang lain, kita dipanggil untuk melakukan hal yang super sulit, mengampuni. Kalau ini ujian dari Tuhan, kita dipanggil untuk belajar taat dan percaya sama prosesnya. Jadi butuh hikmat untuk merespons dengan benar. Sekarang kita coba lihat konteks kita banget hari ini ya. Menghadapi penderitaan di zaman media sosial itu punya tantangan yang beda, yang mungkin nggak dialami generasi sebelumnya. Media sosial itu kan seringnya nampilin ilusi kalau hidup semua orang itu sempurna, ya kan? Ada tekanan supaya kita selalu kelihatan baik-baik saja. Nah, ini bahaya karena kita jadi cenderung nyembunyiin luka kita. Sebaliknya, komunitas rohani yang sehat, kayak gereja atau kelompok kecil, itu harusnya jadi tempat aman, di mana kita bisa jujur, bisa ngaku kalau kita lagi nggak baik-baik aja, dan bisa dapat pertolongan yang nyata. Jadi pesannya jelas banget, jangan hadapi penderitaanmu sendirian sambil scrolling feed yang penuh kepalsuan. Firman Tuhan manggil kita ke komunitas yang nyata. Cari teman seiman, kelompok kecil, atau pembimbing rohani yang bisa jalan bareng kamu dan ikut menanggung bebanmu. Itulah perintah Kristus yang indah. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Jadi, inilah kesimpulan yang perlu kita pegang rata-rat. Kalau saat ini kamu lagi menderita, jangan pernah berpikir itu artinya Tuhan ninggalin kamu atau nggak peduli lagi. Justru sebaliknya, anggaplah rasa sakit itu sebagai tanda kalau tangan Sang Penjunang Agung lagi aktif bekerja, membentuk kamu jadi bejana yang lebih indah dan lebih kuat untuk kemuliaannya. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan ini buat kamu renungkan. Setiap luka yang Tuhan izinkan, kalau kita serahkan ke Dia, suatu hari nanti bisa Dia ubah jadi kesaksian yang dahsyat tentang kebaikannya. Pertanyaannya adalah, kira-kira kesaksian indah apa yang sedang Tuhan tulis lewat masa-masa sulit yang mungkin lagi kamu alami sekarang?